perjuangan ibu selama ini, tujuannya itu untuk Amel sukses. Yang Amel nggak tahu kalau ibu berjuang kayak gitu, Bu. Alhamdulillah, Ibu di belakang Amel berjuang puasa Senin Kamis. Puasa Daud, gitu. Puasa Senin Kamis sama sholat-sholat sunnah lainnya. Nah, jadi sembari kuliah itu puasa Daud sama puasa Senin Kamis. Iya. Assalamualaikum pejuang langit. Kisah hari ini akan mengingatkan pejuang langit pada janji Allah SWT dalam satu firman-Nya. Allah SWT berfirman dalam surat Ghafir ayat 60. Berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Doa bisa merubah takdir seseorang. Kisah nyata dari keluarga supir angkot yang berhasil mengangkat derajat keluarga hanya dengan modal doa dan kesabaran. Keajaiban jalur langit datang. Ketiga anaknya lulus sarjana dan menjadi anak soleh-soleha. Amel, sang putri bungsu, bahkan lulus dengan predikat cum laude dan berprestasi di tingkat nasional. Masya Allah. Nah, pejuang langit, itu bapaknya. Langsung aja kita samperin ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wih, sehat, Pak? Anop, udah Wah. sampai. Alhamdulillah. Sehat, Pak? Sehat. Sudah 30 tahun Pak Asep jadi supir angkot. Meski hidup sederhana dan tidak punya latar belakang pendidikan tinggi, beliau tak pernah mengeluhkan keadaan dan nasibnya. Yang penting sabar menjalani dan puas dengan rezeki halal. Justru yang seperti ini telah membuka jalan kesuksesan dunia akhirat bagi anak-anaknya. Masya Allah. Saya tertarik, Pak. Pengen Betul, datang ke sini, pengen belajar nih. Ya, Gimana Bapak sebagai orang tua nih? Kan Bapak supir angkot, mendidik anak tuh supaya bisa berhasil. alhamdulillah anak saya dididik supaya jangan sampai malu untuk menjadi seorang mahasiswa anak supir angkot. Baik. Keadaannya ya demikian. Amel dikasih ongkos cuma 20.000 sehari sama bapak, dan Baik. orang lain nggak butuh motornya juga, motor bike juga ngasih minta sama saya 1.500. Bayangkan, masa seorang mahasiswa minta 1.500 buat parkir. Saat teringat perjuangan bagaimana membesarkan dan mendidik anak-anaknya, Pak Asep tak kuasa menahan haru dan air mata. Perjuangan panjang yang tak mudah. Membesarkan anak-anak hanya dengan modal jadi supir angkot. Benar-benar penuh liku dan pengorbanan. Pak Asep mendidik anak-anaknya sejak kecil untuk selalu bersyukur dan husnuzon pada takdir Allah. Cobaan datang silih berganti, mereka tak pernah berhenti berusaha dan berdoa. Kalau Amel itu dulu pengen banget kuliah. Betul. Tapi memang kondisi ekonomi keluarga itu yang nggak memungkinkan Nggak katanya. memungkinkan, betul. Emang waktu itu kenapa? Memang Ya, serba... karena serba kekurangan lah, bapak narik angkot, dan itu waktu itu COVID-19. Nah, itu kendalanya, jadi ekonomi terpuruk sekali semua. Baik. Bapak termasuk bapak juga mau pinjam ke saudara misalnya ini, kurang lah itunya, nggak Siap. ada. Makanya Amel harus cari jalur prestasi. Alhamdulillah Amel mungkin ada talentanya masuk jalur prestasi. Alhamdulillah dari Unisba dapat beasiswa. Alhamdulillah. Nah, itu. Dulu tuh awal-awal mau masuk kuliah itu bapak sama kakaknya ya? Iya, betul. Patungan buat bayarin Amel Betul, kuliah? Betul. Mel, kalau kuliah sekarang bapak nggak punya uang, dari mana uangnya? Tapi bapak punya sedikit lah, istilahnya tanah atau itu. Nah, itu aja jaminannya untuk... Pak Asep mendidik Amel dengan satu prinsip, agama di atas segalanya. Sholat tepat waktu jadi kunci, agar Amel selalu ingat untuk bersujud kepada Allah, menjauhkan diri dari kesombongan. Kalau kata guru saya, sholat bisa menentukan kesuksesan seseorang. Kesuksesan itu harus diawali dengan menghilangkan keburukan pada dirinya.
Bukankah sholat bisa mencegah seseorang dari keburukan dan kerusakan? Seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Apa sih Pak hal terpenting yang selalu Bapak tanamkan ke Amel? Karena kan dia anak perempuan nih. Apa yang paling Bapak tekanin ke Amel? Yang paling ditekanin ke Amel adalah untuk Amel harus jujur. Jujur itu paling sulit yang Bapak tanamkan. Mau kerja di mana, mau di orang lain atau di tempat, yang penting jujur dan iman dan takwanya itu kepada Tuhan. Cuma itu aja Bapak Mam itu. Jangan lupa sholat. Ya, ini Mas Anop, Ibu dari belanja. Assalamualaikum Bu, salam kenal. Waalaikumsalam. Saya Arnof dari Jalur Langit Trans 7, Masya Allah. Siap. Jadi ini ibunya Amel ya? Ya. Wah, jadi habis belanja apa nih Bu? Habis belanja sayuran. Oh sayuran, buat masak nanti makan malam ya? Iya. Alhamdulillah. Ayo kita pulang. Oke, udah langsung ke rumah ya? Ayo, Oke. ya. Yuk, silakan Bu. Ayo Bu, aduh kita gaskan lah ke rumah aja, sedang sepi penumpang. Pejuang Langit, ternyata Amel, putri Ibu Sumiati, prestasinya luar biasa. Tak hanya sukses di lomba-lomba tingkat daerah, bahkan sampai nasional loh. Selama lomba-lomba berlangsung, Pak Asep dan Ibu Sumi hampir nggak pernah nemenin langsung. Maka dukungan itu diwujudkan dalam bentuk mengaji dan terus-menerus berdoa, mengetuk pintu langit untuk kesuksesannya. Pak Asep dan Bu Sumiati yakin doa-doa inilah yang akan menghantarkan Amel sukses dalam lomba-lombanya. Saya jadi ingat ajaran guru saya, mendoakan orang dari jauh termasuk yang dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya sesama muslim yang berjauhan, melainkan malaikat akan berkata amin, dan bagimu kebaikan yang sama. Bu, kan terlepas Amel taunya ibu kan grogian ya kan, agak takut malah bikin Amelnya jadi grogi juga kan. Nah, kalau ibu nggak ngikut Amel pergi lomba itu, selain berdoa biasanya ibu supportnya gimana Bu ke Amel? Ya, sebagai ibu support di rumah, mendoakan. Siap. Mendoakan, sholat duha, baca, sholat waqiah supaya pembuka Rezeki. buat Masya Allah. anak. Kalau boleh nih Bu ya, ada nggak sih Bu di belakang ini yang ibu nggak kasih tahu Amel nih? Perjuangan ibu selama ini, yang penting tujuannya itu untuk Amel sukses. Yang Amel nggak tahu kalau ibu berjuang kayak gitu Bu. Alhamdulillah, ibu di belakang Amel berjuang puasa Senin Kamis. Pejuang Langit, inilah cinta sejati orang tua. Amalan demi amalan dilakukan bukan untuk diri mereka, tapi untuk masa depan anak. Allahu Akbar. Pak Asep dan Ibu Sumiati merutinkan membaca Al-Quran agar hidup anak-anaknya kelak selalu dalam tuntunan ilahi. Nah, mungkin inilah maksud hadis yang pernah guru ngaji saya sampaikan, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggikan derajat hamba atau kaum jika mereka menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan mengamalkan isinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ya Mas Anop, itu Amel sedang santai. Oh iya. Nih, ini Mas Anop udah datang. Assalamualaikum Amel. Alhamdulillah nih kita bisa ketemu langsung sekarang. Masya Allah. Ini Mas Anop. Iya, duduk. Oh iya, makasih banyak. Tapi Pejuang Langit, tersayat hati saya saat mendengar Amel dulu sering diperundung dan dikucilkan teman-temannya hanya karena ia terakhir sebagai anak supir angkot. Bayangkan, seorang anak yang penuh semangat dan berprestasi harus menghadapi cobaan seberat itu sejak kecil. Hampir 30 tahun Pak ya sebagai supir angkot. Amel gimana tuh
ngadepin itu? Ketika SD tuh, Hmm. Amel inget banget SD tuh kan rata-rata gitu ya, notabene agak anak kecil, terus pastinya selalu kayak gini, bapak tuh kerjanya apa, terus ayah aku mah kerjanya di kantor kayak gitu, terus Dibanding-bandingin ya? iya, terus tiba-tiba kayak Amel kerjanya bapaknya apa, kadang Amel tuh pertama waktu itu mah karena masih SD ya, ya malu gitu ya pertamanya, tapi kayak kesini pas SMP, nah di situ tuh Amel ya memang agak gimana, tapi ya udah di situ kayak mau gimana ya, oke aku harus menerima keadaan keluarga Amel. Baik. Terus juga ya udah Amel dengan lantangnya bilang iya bapak saya supir angkot kayak gitu ya. Terus dari situ pastilah ya ada beberapa part yang memang teman-teman jadi berbeda gitu ya penglihatannya ke Amel gitu, karena kan pastilah ya ada sisi melihat kayak ya latar belakang, tapi pada saat itu jadi membuktikan bahwasannya oh ternyata dunia tuh seperti ini. Terus ya dari situ jadilah mungkin Amel memiliki mental Spartan yang memang di situ oke, saya harus berusaha untuk menaikkan derajat keluarga saya. Pejuang Langit, usaha Amel dalam mengubah derajat keluarganya mengingatkan saya pada hadis Nabi SAW bahwa doa dan usaha seorang hamba yang disertai dengan sungguh-sungguh dapat merubah takdir seseorang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya takdir itu tidaklah berubah kecuali dengan doa. Sesungguhnya doa dan takdir saling berusaha untuk mendahului hingga hari kiamat. Kita nih sama penonton pengen tahu, pasti ada nih doa-doa yang dipanjatkan, amalan-amalan, supaya Amel itu bisa lancar menjalankan semua aktivitasnya selama di perkuliahan. Apa Mel? Jalur langit yang bisa di-share? Oke, boleh. Yang pastinya ini ya, yang pertama itu kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun ketika keadaan kamu lagi di bawah, lagi sulit, selalu ingat kepada Allah. Terus yang kedua, selalu ya, Amel tuh selalu menerapkan ke diri Amel duit. Maksudnya nih, tenang. Duit di situ D-nya itu doa. Siap. U-nya itu usaha, I-nya itu ikhtiar, dan T-nya itu tawakal. Masya Allah, luar biasa. Iya, puasa Daud gitu, terus juga puasa Senin Kemis, sama sholat-sholat sunnah lainnya kayak gitu. Sabar, ini kamu puasa waktu pada saat kuliah? Iya. Wah, luar biasa. Jadi sembari kuliah itu puasa Daud sama puasa Senin Kamis? Iya. Selang-seling atau gimana nih? Iya, kadang kalau misalkan memang badannya lagi fit, oke, Amel selalu selang-seling. Tapi kalau misalkan badannya dikira lagi nggak fit, Amel selalu pilih salah satu. Amel mau Senin Kamis atau mau Daud nih, kayak gitu. Pejuang Langit, bagi anak muda dan mahasiswa, menjalankan puasa Daud itu tantangan besar. Tapi Amel membuktikan, keberkahan puasa selang-seling selama kuliah benar-benar nyata. Bukan cuma kuat, tapi malah lebih fokus dan cepat menangkap pelajaran. Dan hasilnya tidak sia-sia. Ia lulus dengan predikat cum laude. Masya Allah, inilah keajaiban taat dan ikhlas beribadah. Allahu Akbar. Masya Allah Pejuang Langit, semua kesuksesan yang dicapai Amel diyakini bukan semata karena usahanya sendiri, tapi berkat doa orang tuanya yang tak pernah putus. Doa dan amalan Pak Asep dan Ibu Sumi terbukti menembus langit. Dengan doa ketulusan dan keikhlasan Pak Asep dan istri, Amel dan dua kakaknya berhasil sampai sarjana. Bahkan sang bungsu berhasil meraih prestasi yang membanggakan. Jadi kan kamu tuh kan udah segudang banget di prestasinya. Kamu pernah juara dakwah tingkat nasional ya. Udah gitu apalagi nih, jadi Mojang Jajaka Kabupaten Bandung Barat, terus jadi duta, segala macam duta nih, dan segala macam kompetisi yang kamu ikutin. Ya. Itu kuncinya apa sih? Kok kamu bisa dapat berkah yang sangat luar biasa? Apa nih tips-tips yang bisa di-share ke teman-teman seumuran kamu nih, atau enggak anak-anak yang pengen sukses kayak kamu? Oke, tips ya. Yang pertama itu berani coba. Baik. Kenapa berani coba? Karena banyak orang yang pintar, banyak orang yang melebihi kemampuan dari Amel, tapi karena nggak ada keberanian, ya udah stuck gitu. Makanya berani coba. Ya. Yang kedua, tadi ya berdoa udah pasti. Dan yang ketiga itu terus
latihan. Baik, Masya Allah. Jadi itu semua kombinasi yang membuat Amel tuh bisa ngadepin semua tantangan tadi ya? Betul. Wah, luar biasa. Nah, tadi kan luar biasa nih ibu, bapak support Amel. Jadi kegiatan hari ini Amel akan ngisi acara? Iya. Masya Allah. Oke deh, aku doain semoga Amel acaranya lancar, Amin. diberikan jalan yang mulus Amin. dalam setiap kegiatan Amel ke depannya. Amin. Dan semoga bisa menorehkan prestasi-prestasi yang luar biasa tingkat nasional maupun internasional, Mel ya. Amin. Oke. Nah, ketika saya Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim. Itu badan saya kayak merinding. Tok, semua perjuangan kamu pasti akan aku balaskan. Dan itu saya baca Al-Fatihah itu kan suratnya pendek sekali. Iya. Tapi kayak saya tuh ada di waktu lebih dari 15 menit baca surat itu karena saya merasa berinteraksi sama Allah. Terkoneksi ya? Terkoneksi.